Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Nur Hidayat, peserta program pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ciamis, tempat kerja SMKN 1 Kawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh, membuat refleksi atau kesimpulan dari modul 1.1 dari kegiatan yang diikuti. Yang saya pahami bahwa ada dua konsep, yaitu konsep pendidikan dan pengajaran, di mana menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep yang kedua yaitu pengajaran, di mana pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan yang berfaedah buat hidup anak-anak atau siswa, baik lahir maupun batin. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut, salah satu yang berperan penting adalah guru, di mana guru itu harus menjadi penuntun bagi siswa atau anak-anak tersebut, seperti halnya seorang petani. Guru adalah sebagai pamong yang memiliki tugas membimbing, mendampingi, dan menjadi fasilitator bagi anak-anak atau peserta didik dalam mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam menuntun atau sebagai guru pamong, guru harus seperti halnya petani, di mana petani jika menanam padi, maka jangan mengharapkan nanti hasilnya seperti jagung. Tugas Bapak Ibu guru adalah memelihara siswa atau peserta didik agar menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan cara memberi pupuk, memberi ilmu-ilmu, memberi keterampilan, dan menjaganya siswa-siswa tersebut dari hal-hal yang kurang baik. Mana guru memiliki peran menumbuh kembangkan peserta didik. Dalam pelaksanaannya di sekolah yang saya lakukan, di mana tadi sudah dikatakan bahwa guru adalah sebagai penuntun sesuai dengan kodrat zaman dan zaman. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan sistem pembelajaran sesuai dengan kondisi dan keadaan pada zaman sekarang, yaitu dengan cara penggunaan LMS, di mana LMS tersebut bisa diakses dengan menggunakan smartphone. Mengapa hal ini saya kembangkan, lakukan di sekolah? Karena smartphone pada zaman sekarang adalah sesuatu hal yang tidak dipisahkan dari peserta didik. LMS-nya menggunakan LMS yang ada di sekolah, yaitu adalah LMS smkn1kawali.sch.id. Ini tampilan LMS pembelajaran. Saya mengajarnya yaitu ada di
mata pelajaran IPAS di jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif atau TKRO, dan di jurusan Seni Kerawitan Sunda. Dari pembelajaran yang saya laksanakan itu berisi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, tugas yang diharapkan, tugas proyeknya seperti apa, materi-materinya seperti apa, penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya, untuk mendiagnosis pengetahuan anak sebelumnya, saya adalah melakukan dulu pretest. Untuk memahami materi pembelajaran, saya melakukan atau memberikan latihan-latihan soal, di mana latihan-latihan soal ini dapat diakses beberapa kali, sehingga siswa sampai mendapat nilai yang terbaik. Selanjutnya, kalau siswa sudah melakukan latihan-latihan soal, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kurikulum, maka saya melakukan penilaian sumatif atau nilai akhir. Menumbuh kembangkan siswa sesuai dengan zamannya, di mana sekarang merupakan zaman atau abad 21, maka ada suatu konsep yang disebut dengan kecakapan abad 21. Di antara kecakapan abad 21 itu, yang pertama adalah critical thinking. Siswa harus bisa berpikir kritis, tidak hanya menerima dogma-dogma dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, siswa juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga adalah siswa diharapkan dapat bekerja sama atau dapat berkolaborasi. Selanjutnya adalah yang siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk berkreasi, berkreativitas, dan berinovasi. Salah satu yang saya lakukan adalah pelaksanaan mempersiapkan anak memiliki kecakapan abad 21 yang tadi sudah saya jelaskan, dihubungkan lagi dengan mata pelajaran yaitu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang saya lakukan adalah memberikan berupa tugas proyek. Untuk tugas proyek pada pokok bahasan atau elemen ini, ini tugas proyeknya, ini sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat, disesuaikan dengan elemen capaian pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dimana kalau kita lihat di Shopee atau di yang lainnya, itu banyak toko-toko yang menjual arang briket. Sesuai dengan pokok bahasan, maka siswa pun ditugaskan untuk membuat arang briket. Jadi sebagai pengantar, siswa itu diberikan contoh-contoh sehingga nanti ini merupakan sesuatu pengalaman yang bisa menjadi suatu ladang bisnis. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan tugas kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 atau 4 orang dalam
kelompoknya kami bebaskan, tidak ditentukan sesuai dengan kedekatannya masing-masing. Nah, ini salah satu hasil pekerjaannya. Saya minta divideokan, dibuatkan di YouTube, sehingga pekerjaannya benar-benar dilaksanakan. Ini salah satu contoh videonya, ya, hasil kerja kelompok siswa, di mana siswa bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa berinovatif, bahkan kemampuan-kemampuan yang tidak didapatkan di sekolah pun mereka bisa melakukannya. Ini salah satunya siswa sedang mengupas kelapa, ya, itu adalah kemampuan yang tambahan dari mereka. Selanjutnya adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam tugas proyek adalah pengawasan siswa. Karena untuk melaksanakan proyek ini tidak bisa dilakukan di sekolah, berhubung alat dan sebagainya, maka tugas ini dilaksanakan di salah satu rumah di antara anggota kelompok tersebut, tentunya yang paling dekat dengan sekolah. Berhubung terdiri dari beberapa tempat, maka saya sebagai guru tidak bisa memantau satu persatu siswa bagaimana kegiatan tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka kami sediakan suatu penilaian antar teman yang sifatnya rahasia. Nanti setiap siswa tersebut memberikan penilaiannya masing-masing terhadap temannya dalam kerja kelompok di LMS tersebut. Ini salah satu cara bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi ketika kerja kelompok. Demikianlah refleksi atau kesimpulan atau pemahaman yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.1. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik dan Bapak fasilitator yang selama ini membimbing kami dalam memahami konsep pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.